Hari ini, 11 September 2025, Indonesia menandai sebuah tonggak penting dalam perjalanan penegakan hukum di tanah air. Di tengah dinamika politik dan tuntutan masyarakat akan keadilan, pemerintah dan parlemen bersatu untuk mengambil langkah berani yang telah lama dinantikan. Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset, atau yang sering disebut UU Perampasan Aset, kini resmi dibahas sebagai upaya konkret memberantas kejahatan luar biasa yang merugikan negara. RUU ini membawa perubahan besar. Negara kini diberi kewenangan untuk menyita aset yang diduga berasal dari tindak pidana, bahkan sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Artinya, proses hukum yang biasanya memakan waktu bertahun-tahun bisa dipangkas, sehingga aset hasil kejahatan tidak sempat dialihkan atau disembunyikan. Selama ini, penyitaan aset kerap terhambat oleh proses hukum yang panjang dan berbelit-belit. Banyak pelaku kejahatan, khususnya koruptor dan pelaku pencucian uang, memanfaatkan celah ini untuk mengamankan harta mereka, sehingga negara kesulitan memulihkan kerugian. RUU Perampasan Aset membalik logika lama. Fokus utama kini bukan hanya pada pelaku, tetapi pada asal-usul dan legalitas aset yang mereka miliki. Dengan pendekatan ini, negara dapat bergerak lebih cepat dan efektif dalam menelusuri serta mengambil kembali aset yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jika seseorang tidak mampu membuktikan asal-usul asetnya secara sah dan transparan, negara berhak untuk mengambil alih aset tersebut demi kepentingan publik. Prinsip ini menegaskan bahwa kekayaan yang tidak jelas asal-usulnya tidak boleh dinikmati secara bebas. Konsep ini dikenal sebagai non-conviction-based asset forfeiture dan telah terbukti efektif di berbagai negara, seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Australia. Negara-negara tersebut berhasil memulihkan triliunan rupiah aset hasil kejahatan tanpa harus menunggu proses pidana selesai. Bagi Indonesia, RUU ini adalah senjata baru yang sangat dibutuhkan dalam perang melawan korupsi, pencucian uang, dan kejahatan terorganisir. Dengan adanya aturan ini, diharapkan para pelaku kejahatan tidak lagi merasa aman menyembunyikan hasil kejahatannya. Dengan merampas aset hasil kejahatan, negara tidak hanya memulihkan kerugian rakyat, tetapi juga memutus rantai kejahatan yang selama ini sulit diberantas. Aset yang kembali ke negara dapat digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Memahami RUU ini adalah langkah awal yang penting. Dengan pengetahuan yang cukup, kita sebagai masyarakat dapat mengawal implementasinya, memastikan agar kebijakan ini benar-benar dijalankan demi kepentingan rakyat, bukan disalahgunakan. Mari kita kawal bersama demi Indonesia yang lebih adil dan bersih. Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset telah menjadi perbincangan hangat di Indonesia selama lebih dari 1 dekade. Sejak awal kemunculannya, RUU ini diharapkan menjadi salah satu instrumen penting dalam upaya pemberantasan korupsi dan pengembalian aset negara yang dirampas oleh pelaku kejahatan. Namun, perjalanan RUU ini tidaklah mudah. Berkali-kali pembahasannya tertunda karena berbagai alasan, mulai dari perbedaan pandangan politik hingga tarik ulur kepentingan di antara para pemangku kebijakan. Titik terang akhirnya muncul pada 9 September 2025, ketika DPR bersama pemerintah sepakat untuk memasukkan RUU Perampasan Aset ke dalam program legislasi nasional prioritas. Kesepakatan ini menjadi momentum penting setelah bertahun-tahun stagnasi, menandai babak baru dalam perjalanan panjang RUU ini. Yang menarik, kali ini inisiatif pengajuan RUU datang langsung dari DPR, bukan dari pemerintah seperti biasanya. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat proses pembahasan, karena DPR menunjukkan komitmen yang lebih kuat untuk segera mewujudkan regulasi ini. Untuk memastikan pembahasan berjalan efektif, Komisi TI DPR ditunjuk sebagai pihak yang memimpin proses teknis. Komisi ini dikenal memiliki peran strategis dalam isu-isu hukum dan pemberantasan korupsi di parlemen. Selain RUU Perampasan Aset, 2 RUU lain juga masuk dalam daftar prioritas tahun ini. Namun, perhatian publik paling besar jelas tertuju pada RUU ini, karena dianggap sebagai kunci untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum. Sejarah panjang penundaan dan kegagalan pengesahan RUU ini telah menciptakan ekspektasi yang sangat tinggi di tengah masyarakat. Banyak yang berharap kali ini prosesnya benar-benar berjalan hingga tuntas. Keputusan untuk memprioritaskan RUU Perampasan Aset menjadi simbol janji baru negara dalam upaya serius memberantas korupsi dan menegakkan keadilan. Ini adalah langkah konkret yang dinantikan oleh banyak pihak.
Kini, seluruh mata masyarakat Indonesia tertuju pada proses selanjutnya. Publik menanti realisasi komitmen tersebut, berharap agar RUU ini benar-benar menjadi solusi nyata dalam memerangi korupsi dan mengembalikan aset negara yang hilang. Kesepakatan memprioritaskan RUU perampasan aset menandai awal kolaborasi erat antara pemerintah dan DPR. Menteri Hukum menyatakan kesiapan penuh untuk membahas RUU ini bersama DPR. Pemerintah berbagi naskah akademik dan materi RUU yang sudah disusun, mempercepat proses legislasi. Kolaborasi ini menunjukkan kedewasaan politik, menempatkan kepentingan bangsa di atas ego sektoral. Pembahasan RUU ini berjalan paralel dengan revisi KUHP, memastikan sinkronisasi aturan. Strategi ini mencegah tumpang tindih dan memperkuat harmonisasi hukum. Dukungan Presiden Prabowo memperkuat soliditas eksekutif dan legislatif. Jalan menuju pengesahan RUU kini lebih terbuka dari sebelumnya. RUU perampasan aset sangat mendesak untuk memperkuat pemberantasan korupsi. Korupsi telah menjadi penyakit kronis yang menggerogoti sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Tanpa tindakan tegas, korupsi akan terus merajalela, merusak kepercayaan publik, dan menghambat pembangunan. Selama ini, hukuman penjara dan denda tak sebanding dengan hasil kejahatan yang dinikmati koruptor. Mereka seringkali masih bisa menikmati hasil kejahatan mereka setelah keluar dari penjara. Ini membuat hukuman yang ada tidak efektif dalam memberikan efek jera. RUU ini memutus siklus korupsi dengan memiskinkan pelaku, menyita aset yang tak bisa dibuktikan asal-usulnya. Dengan demikian, koruptor tidak hanya kehilangan kebebasan, tetapi juga kekayaan yang mereka peroleh secara ilegal. Efek jera menjadi nyata. Koruptor tahu aset mereka selalu terancam disita. Ini akan membuat mereka berpikir dua kali sebelum melakukan tindakan korupsi. Selain itu, masyarakat akan melihat bahwa hukum benar-benar ditegakkan tanpa pandang bulu. RUU ini juga ampuh melawan pencucian uang, memudahkan pelacakan dan pembekuan aset. Dengan mekanisme yang lebih ketat, aliran uang haram bisa dihentikan lebih awal, mencegahnya masuk ke sistem keuangan yang sah. Penegak hukum mendapat dasar kuat untuk menindak pelaku dan fasilitator kejahatan keuangan. Ini memberikan mereka alat yang lebih efektif untuk memberantas kejahatan yang seringkali melibatkan jaringan yang kompleks dan tersembunyi. Tujuan akhirnya, keadilan hukum dan sosial bagi rakyat. Dengan mengembalikan aset yang dirampas kepada negara, kita bisa memastikan bahwa hasil pembangunan dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya segelintir orang. Uang negara yang dirampas koruptor bisa kembali untuk pembangunan. Infrastruktur yang lebih baik, layanan publik yang lebih berkualitas, dan kesejahteraan yang lebih merata bisa terwujud dengan dana yang kembali ke kas negara. RUU ini adalah instrumen keadilan restoratif, bukan sekadar aturan hukum. Ini adalah langkah maju untuk memastikan bahwa keadilan benar-benar dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia, dan bahwa masa depan yang lebih bersih dan adil bisa tercapai. Kini, bola panas RUU perampasan aset ada di tangan Komisi T DPR. Komisi ini akan meracik, memperdebatkan, dan mematangkan setiap pasal RUU. Dukungan politik dari Presiden memberi momentum kuat untuk bergerak cepat. Namun kecepatan harus diimbangi kualitas dan perlindungan HAM. Panitia Kerja Panja akan membahas isu krusial definisi aset, standar pembuktian, perlindungan pihak ketiga, dan kewenangan lembaga. Komisi ITIA juga harus menjembatani berbagai kepentingan dan menjaga proses tetap di jalur. Keberhasilan mereka akan menjadi warisan penting DPR periode ini. Publik akan mengawasi setiap langkah mereka. Penyusunan RUU perampasan aset penuh tantangan. Legislator harus merumuskan definisi dan ruang lingkup yang jelas agar tidak disalahgunakan. Resistensi dari pihak-pihak yang diuntungkan oleh sistem lama pasti muncul. Legislator harus tegas melawan upaya pelemahan substansi RUU. Perlindungan HAM menjadi perhatian utama. Mekanisme hukum harus adil bagi semua pihak. Sinkronisasi dengan KUHP dan UU lain sangat penting agar tidak terjadi kekacauan hukum. Proses ini menuntut integritas, kecermatan, dan komitmen tinggi. Hanya dengan kerja keras, UU ini bisa menjadi instrumen efektif pemberantasan kejahatan. RUU perampasan aset membawa peluang besar untuk perubahan positif. Negara bisa meningkatkan asset recovery rate yang selama ini rendah. Undang-undang ini memperbaiki citra Indonesia di mata dunia dalam pemberantasan korupsi.
Kepercayaan publik terhadap hukum dan pemerintah akan meningkat jika implementasi konsisten. Hukum tak lagi tumpul ke atas, tajam ke bawah. Aset hasil kejahatan bisa didayagunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Uang yang dicuri kembali ke rakyat. Inilah alasan kita harus optimis dan terus mengawal RUU ini. Partisipasi publik adalah kunci keberhasilan RUU perampasan aset. Legitimasi dan efektivitas undang-undang bergantung pada keterlibatan masyarakat. Publik harus aktif memberi masukan, mengawasi, dan memastikan transparansi proses. Akademisi, masyarakat sipil, dan media berperan penting dalam mengawal substansi RUU. Partisipasi publik mencegah pelemahan RUU oleh kepentingan tertentu. Pengawasan publik memperkuat integritas legislasi. Waktu pembahasan terbatas, partisipasi harus dimijgrate. Vekausen iwerkat, AS penentuan. Disetujuinya RUU perampasan aset adalah fajar baru penegakan hukum Indonesia. Ini bukan sekadar capaian legislatif, tapi tonggak perubahan melawan korupsi. Paradigma hukum berubah dari sekadar menghukum menjadi memulihkan kerugian negara. Koruptor harus takut kehilangan aset, bukan hanya penjara. Implementasi harus transparan dan profesional, didukung aparat berintegritas. Jangan sampai undang-undang ini disalahgunakan untuk kepentingan sempit. Harapan kita, sistem hukum yang adil, transparan, dan berpihak pada rakyat. Tugas kita bersama mengawal dan memastikan kemenangan keadilan untuk masa depan Indonesia.